Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Jamaah sidang Jumat yang diberkati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini seyakin-yakinnya Allah menjanjikan syurga kepada orang-orang yang muttaqin. Jamaah yang diberkati Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keadaan kita umat Islam dengan berbagai tantangan, rintangan, bila dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, barangkali hari ini lebih baik. Hari ini syariat Islam sudah berlaku. Gerakan melawan riba sudah ada. Dakwah mengajak untuk beramai-ramai ke masjid hidup. Masjid-masjid ramai dikunjungi oleh jamaah. Orang bersedekah berlomba-lomba. Barangkali 20 tahun yang lalu belum seperti ini. Hari ini sudah ada perubahan yang baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas suasana yang ada ini, maka Allah akan menambah kesyukuran kita, akan menambah dengan nikmat-nikmat yang baik, yang banyak. Walaupun demikian, pertarungan antara hak dengan batil itu terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Kita tinggal memilih mau berada di hak atau mau berada di batil. Apa kita ingin mendapatkan pahala, beradalah di hak. Tugas kita adalah menyampaikan risalah, dan itu bukan saja tugas seorang ustaz, tengku, ulama dan sebagainya, tapi tugas semua kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat apa yang kita ketahui tentang kebaikan ini. Bisikkan, sampaikan, bicarakan di warung-warung kopi tentang kebaikan yang kita dengar dari khutbah, dari mimbar-mimbar masjid, dari ustaz-ustaz, tengku-tengku dan sebagainya. Itu keuntungan akan kembali kepada kita, kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah yang diberkati Allah, selalu kita dalam perjalanan menuju sebuah kesempurnaan hidup. Di dunia ini memang tidak sempurna. Yang sempurna di akhirat. Apa yang kita lakukan adalah untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan yang akan nanti modal yang bisa diperjualbelikan di akhirat. Di dunia mungkin tidak kita rasakan manfaatnya. Jamaah yang diberkati Allah, Islam ini bukan saja berkaitan dengan salat, puasa, ibadah khassah, tapi dia mencakup. Islam ini mengurus segala lapisan kehidupan masyarakat.
Unsur-unsur yang penting dalam hidup ini diajarkan oleh Islam. Salah satunya adalah berkaitan dengan amanah. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah mereka dan janji-janji mereka, ra'un, mereka jaga, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan mereka orang-orang yang syahadah mereka, persaksian mereka, qaimun, mereka tegakkan, artinya mereka laksanakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu dan mereka orang-orang yang menjaga salat mereka, ulaika fi jannati mukramun, mereka lah orang-orang yang di dalam syurga mukramun, dimuliakan. Bukan saja masuk ke dalam syurga, tapi dalam syurga dimuliakan. Jamaah yang diberkati Allah, barangkali hari ini kita sering mendengar keluhan di antara kita. Seorang menyebutkan susah sekali mencari seseorang yang jujur untuk membangun rumah saya. Yang membangun rumah mengatakan susah kali mendapatkan seseorang yang, atau seorang toke, seorang pengusaha, ya, dikeluhkan susah kali membayar gaji tepat waktu. Sudah selesai kerja berbulan-bulan gajinya tidak dibayar. Susah sekali memberi atau meminjamkan sebuah bot perahu untuk mencari ikan di laut. Susah, semuanya susah. Walaupun ini bukan keluhan ramai orang, tapi sering kita dengar keluhan-keluhan semacam ini. Kalau ini terjadi, artinya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Apa itu amanah? Kalau ini hilang, maka terjadilah saya rasa tidak ada kepercayaan. Kalau sudah ada tidak kepercayaan, karena bisnis itulah trust, kepercayaan. Seorang tidak bisa dia sukses dalam bisnis kalau dia tidak menjaga yang namanya kepercayaan atau amanah. Ini yang sering kita keluhkan. Jamaah yang diberkati Allah, juga sering dalam pemahaman amanah ini terbatas muamalah dua orang. Tidak. Amanah ini menyangkut juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering orang menceritakan ada si fulan baik sekali dia, suka berderma, ringan tangan, membantu orang dan sebagainya, ramah, enak kita bergaul. Salah sedikit atau kurang sedikit dia tidak salat. Itu sering kita dengar. Jemaah yang diberkati Allah, tidak salat itu bukan salah sedikit, salah banyak. Karena apa? Karena salat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Efek dominonya, efek langsungnya dalam kehidupan yang kita rasakan. Sulit kita mencari orang jujur yang menjaga amanah. Bagaimana kita percaya amanah kepada seseorang atau investasi kita, uang kita kepada seseorang yang dia tidak salat? Artinya dia amanah Allah saja dia tidak jaga. Yang Allah itu memberi makan dia tiap hari, menjaga dia dari musibah dan sebagainya, dia tidak. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari. Itulah ada sesuatu yang hilang dari kita. Jemaah yang diberkati Allah, apa itu amanah? Kalau menurut Ibnu Manzur, kata beliau, amanah itu ziddul khianah. Mudah sekali. Amanah itu berlawanan dengan khianat. Orang tidak amanah artinya khianat, betray. Dan kata khianat, pengkhianat itu sesuatu ucapan yang sangat pedih, tidak enak kita dengarkan. Apalagi dalam suasana perang. Kalau sudah mendengar pengkhianat, khianat, ucapan yang berat. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang normal tidak perang pun, ya,
Orang yang tidak amanah lawannya khianat, berdiri pada posisi khianat. Itu berbahaya. Jamaah yang diberkati Allah, menurut Al-Kufi, Imam Al-Kufi, amanah itu kullu maftaradallah ala ibadin fahuwa amanah. Semua yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah amanah. Salat, zakat, puasa, menunaikan kewajiban-kewajiban agama, menjaga titipan orang lain, menjaga rahasia, ya. Wa kullu ma yu'tami alaihi minal amwal wal asrar fahuwa amanah. Segala sesuatu yang sifatnya dititipkan kepada kita itu adalah amanah. Jemaah yang diberkati Allah, amanah inti dari persoalan hidup ini. Jenis-jenis amanah, amanah ibadah seperti salat, amanah fi hifdzil jawarih, menjaga tubuh kita ini bukan milik kita. Ketika orang mengatakan jangan mabuk, jangan minum minuman keras, jangan berganja, itu adalah menjaga amanah. Tubuh kita amanah Allah. Ini yang diberikan sementara, pada satu saat akan dibalik lagi, diambil balik, kita rusak. Ini fasilitas untuk kita mengumpulkan pahala yang akan kita bawa pada hari akhirat. Kalau sudah rusak, pakai apa lagi? Kita datang ke masjid ini karena tubuh sehat, pikiran sehat. Itu amanah. Amanah fil amal, amanah dalam dunia kerja. Masuk kantor sesuka hati, pulang sesuka hati, kerja seenaknya, itu amanah. Ketika orang merasa, oh tidak apa-apa, ini saya pegawai negeri atau saya ke sebuah perusahaan, saya tidak bekerja serius pun gaji tetap ada. Jemaah yang diberkati Allah, itu amanah yang harus kita kerjakan. Ada pihak yang dirugikan kalau kita tidak serius melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehidupan. Kemudian dalam berdagang, itu amanah. Setelah mengambil barang dalam bentuk pinjaman, tidak ditagih, tidak dibayar, orang yang memberi pinjaman berupa barang, dia pun harus menanggung pada yang di atasnya lagi. Kalau ini terjadi, rusak bisnis, rusak hubungan antara sesama manusia. Jamaah yang diberkati Allah, mas'uliyah, tanggung jawab sebagai orang tua, ada anak 2-3 orang di rumah, itu amanah. Anak ini investasi yang luar biasa. Kita sudah mati, kita sekolahkan dia di pesantren atau di mana saja yang dalam hidupnya beramal soleh, bermanfaat bagi orang lain. Kita sudah mati dalam kuburan, pahala itu tetap terkirim. Betapa banyak anak disia-siakan. Itu amanah. Jemaah yang diberkati Allah, dunia pendidikan lelah. Ketika orang tua melepaskan tanggung jawab sepenuh 100% diserahkan kepada pesantren, diserahkan kepada sekolah-sekolah, dia merasa sudah selesai dengan bayaran bulanannya. Tidak selesai. Amanah, tanggung jawab, mas'uliyah, tanggung jawab sebagai orang tua. Guru hanya sekedar membantu walaupun kita bayar, misalnya sekolah-sekolah swasta. Mas'uliyah, tanggung jawab utama itu berada di tangan orang tua. Bukan datang ke sekolah, ke pesantren, memarahi guru. Bahkan kalau guru ingin meluruskan anaknya, laporkan ke polisi. Itu terjadi. Bagaimana kita rasakan saat ini ketika anak-anak belajarnya secara daring? Jamaah yang diberkati Allah, jamaah, amanah fil kalam. Ngomong pun harus hati-hati, karena yang kita omongkan itu adalah kita pertanggungjawabkan. Juga omongan, ucapan itu amanah. Menjaga rahasia dan ilmu dan sebagainya itu adalah semua amanah. Jamaah yang diberkati Allah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala salatul amanah
salat amanah, wudu amanah, wa wazan timbangan, ya, wal kil amanah, ukuran, kurangi sedikit dari timbangan. Orang yang beli mungkin tidak tahu, tapi itu amanah. Jamaah yang diberkati Allah, yang wajib kita jaga. Bahkan al-ghaslu minal janabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi junub amanah. Mandi junub amanah. Bikamalil amanah faka istamalani. Barang siapa orang yang menyempurnakan amanahnya, maka dia sungguh menyempurnakan agamanya. La iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la iman liman la amanah lahu. Tidak ada beriman orang yang tidak memiliki amanah, tidak menjaga amanah. Artinya paling tidak kurang keimanannya. Karena keimanan itu, amanah itu, kita melakukan sesuatu yang tahu hanya Allah. Orang katakan ini rahasia, tolong jaga. Saya atau kita yang menerima ini katakan rahasia, orang yang sampaikan tiganya Allah, tidak ada yang tahu. Ini persoalan keimanan. Jemaah yang diberkati Allah, ada hadis sebagai penutup dari khutbah ini. Bagaimana amanah itu datang dan pergi. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis panjang, kita singkat saja, kita ambil intinya. Annal amanata nuzilat fi jazrin qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu diturunkan, hadis Nabi ini diturunkan dalam relung hati manusia. Summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Kemudian dia belajar Quran, dia belajar sunnah, ya. Kuat amanah itu, dikuatkan dengan Quran, dikuatkan dengan sunnah. Yanamu rajulu naumatan fatuqbidu amanatan min qalbi. Seseorang laki-laki dia tidur, kemudian amanah itu dicabut dari hatinya. Fayadhallu atharuha misla atharir waqti. Setelah dicabut, yang tersisa dari amanah dalam hati itu seperti bekas orang yang dalam perjalanan, bekas kaki. Summa yanamu naumatan fatuqbidu fayabki atharuha mislal majri. Tidur lagi, ini proses hilang amanah. Tidur lagi, hilang lagi amanah itu dalam hatinya, tinggal seperti kutu. Kajamaratin dakhrajathu ala rijlika. Jadi seperti tinggal, kemudian Rasulullah menggambarkan amanah itu tinggal di tubuh seseorang, di hati seseorang, seperti api yang menggelinding di tubuh kita, bara api yang menggelinding. Yang tersisa hanya bekas saja, tidak ada lagi yang tertinggal. Amanah itu sudah pergi. Fayusbihun nasa yatamau fala yakaudu ahadun yu'addil amanah. Maka kita hari ini saling berbaiat, saling membuat perjanjian, tapi tidak ada seorang pun yang melaksanakan janji itu. Fayuqal, sampai kata Rasulullah, apa yang kata Rasulullah itu pasti akan terjadi. Cuma apa kita, pertanyaan kita, apakah sudah terjadi sekarang atau akan terjadi akan datang. Fayuqal, seseorang bin bani fulan rajulan aminan, ada orang dari kaum fulan, itu orangnya itu betul-betul jujur. Kita bicarakan dalam kehidupan sehari, ma'aqaluhu wa ma'atrafahu wa hebat sekali. Kita sebutkan dia yang, karena sudah tidak ada lagi orang yang beramanah di situ, kita sebutkan ada orang lain yang beramanah. Kita sebutkan kehebatannya, wa ma fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Tapi sesungguhnya orang yang kita anggap itu amanah, orang yang kita pilih untuk mewakili kita, yang kita pilih untuk menjaga harta kita dan sebagainya, karena penampilannya sedikit pun tidak ada iman di dalam hati. Jemaah yang diberkati Allah, apakah ini sudah terjadi? Belum terjadi, namun segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Mari kita menjaga diri masing-masing agar tidak menjadi pengkhianat dalam hidup ini, pengkhianat kepada Allah dan kepada bangsa, kepada diri sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.